Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adapun firman Tuhan untuk menjadi kabar sukacita, menjadi berita Injil dalam pertemuan kita di minggu ini, dalam minggu ke-20 setelah Trinitatis, tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 4, dimulai dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes 4, ayat 5 sampai dengan ayat 14, saya bacakan untuk kita, mari dengarkan bersama-sama. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanannya, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, seperti kita tahu, air adalah salah satu kebutuhan pokok semua makhluk hidup. Baik itu kita manusia, maupun juga dengan ciptaan Tuhan yang lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Tanpa air, semua makhluk hidup itu tidak akan dapat bertahan hidup. Bahkan dikatakan dalam tubuh kita manusia sendiri saja ada kandungan air kurang lebih 60 atau 70%. Jadi keberadaan air dalam kehidupan setiap orang sangat penting, memiliki fungsi yang penting bagi pertumbuhan tubuh manusia. Selain itu juga sebagaimana kita ketahui, keberadaan air atau fungsi air dalam tubuh manusia dapat juga dikatakan sebagai salah satu yang penting dalam mencegah timbulnya berbagai penyakit. Dengan mengonsumsi banyak air putih, maka dikatakan tubuh kita akan menjadi lebih sehat dan lebih nyaman. Dan itu juga salah satu yang dianjurkan oleh pemerintah dalam masa-masa pandemik ini. Setiap orang dianjurkan untuk banyak-banyak mengonsumsi air hangat dimulai dari bangun tidur di pagi hari dan seterusnya, karena berfungsi minimal untuk membersihkan virus atau bakteri-bakteri jahat yang terdapat di dalam tubuh kita. Namun dalam pembahasan kita melalui firman Tuhan hari ini, air yang dimaksud
bukanlah air yang biasa kita konsumsi di setiap hari, tapi pemahaman yang berbeda. Dikatakan air yang ditawarkan Yesus kepada perempuan Samaria itu memiliki pemahaman akan kehidupan yang kekal. Dan untuk mendapatkan air ini dari sisi iman, mungkin kita akan mengatakan dengan mudah, ya cukup dengan percaya kepada Yesus, ya kita akan dapat menerima atau memperolehnya. Dengan meyakini bahwa Dia adalah juru selamat, Tuhan Yesus Sang Penyelamat, pemberi kehidupan, maka kita akan mendapatkan air yang dimaksudkan dalam peristiwa wanita Samaria ini. Namun dalam hal ini yang menjadi pertanyaan adalah, ketika kita dengan mudahnya memiliki anggapan hanya dengan cukup percaya bahwa kita akan dapat menerima, pertanyaannya, sanggupkah kita meminumnya di tengah kehidupan dunia yang menawarkan berbagai kenikmatan semu? Sanggupkah kita meminumnya di tengah kehidupan dunia yang menawarkan berbagai kenikmatan semu? Kenapa hal ini dipertanyakan kepada kita? Sebab tindakan minum air itu dalam peristiwa yang dimaksudkan Yesus itu bukanlah hanya sesaat atau dalam ritme hanya sekali saja, tetapi dikatakan dilakukan dengan berkali-kali, berkesinambungan atau berulang-ulang. Di dalamnya ada tuntutan keharusan setiap orang harus wajib meminum air itu supaya mampu menjalani persekutuan yang intens dengan Dia sumbernya, yaitu Yesus Kristus. Yang patut kita garis bawahi dalam hal ini adalah bahwa tidak seorang pun mampu meminum air hidup apabila hubungannya terputus dengan sumbernya. Orang itu dikatakan akan menjadi mata air yang kering, seperti digambarkan oleh Petrus dalam 2 Petrus 2 ayat 17. Itu sebabnya dalam peristiwa itu Tuhan Yesus memperjelas kembali pemahaman wanita Samaria itu yang salah tentang pemahaman air hidup. Ketika Dia mengatakan, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang telah memberikan sumur ini? Lalu Yesus kemudian menjawab, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kisah tentang wanita Samaria ini sebenarnya sungguh menarik untuk kita ulas. Sebab dalam peristiwa ini kita mendapatkan 3 pelajaran berharga di dalam hidup yang boleh kita adopsi dan mungkin harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, wanita Samaria digambarkan dalam peristiwa di dalam Yohanes 4 ini pada dasarnya dikatakan adalah perempuan yang tidak baik. Kenapa? Karena dikatakan dia adalah wanita petualang cinta yang selalu haus dan mendambakan kepuasan juga kebahagiaan. Sehingga akibatnya dia selalu berganti-ganti suami. Hal itu kita temukan ketika Yesus mengatakan bahwa wanita itu sudah mempunyai 5 orang suami. Dan bahkan lelaki yang ada padanya bukanlah suaminya, atau dalam artian dia kumpul kebo. Ketika Yesus mengatakan hal itu, wanita itu mengiyakan di dalam hatinya, sembari dia berkata, bagaimana mungkin dia bisa tahu? Orang yang tidak kukenal dan tidak mengenal aku,
baru pertama kali bertemu, tapi dia sudah tahu apa kekuranganku dan apa yang menjadi pergumulanku. Kenapa saya katakan dia bergumul? Karena situasi atau gambaran kehidupannya itu, ketika dikatakan dia memiliki 5 suami dan bahkan 1 orang yang bukan suaminya tinggal bersama dengan dia, hal itu membuat dia tersisih dan menjadi bahan perguncingan keramaian. Akibatnya dia memiliki rasa malu di dalam dirinya. Dan akhirnya dalam zona nyaman dia hanya memiliki pikiran, aku akan menimba air pada saat dalam keadaan sepi, yaitu di siang hari. Sementara aktivitas yang terjadi pada masa itu, kebanyakan wanita akan datang ke sumur menimba air, rutinitasnya adalah di pagi hari. Tetapi karena dia merasa keberdosaannya, maka kemudian dia menjauhkan dirinya dari keramaian, supaya mengurangi menjadi pergunjingan bagi siapapun. Hal itu menunjukkan bahwa ketika dia memiliki 5 suami dan 1 pasangan yang bukan suami sahnya, menunjukkan adanya kegersangan di dalam hidupnya. Kehidupannya bisa dikatakan sedang mengalami dehidrasi berat. Bahkan sumur Yakub yang dikatakan besar itu tidak akan sanggup memuaskan dahaganya. Lalu apa yang bisa? Maka kemudian Yesus mengatakan, air hidup yaitu yang ada di dalam dirinya. Maka benarlah kalau dikatakan sungguh sangat beruntung ketika dia, wanita Samaria itu, bertemu dengan Yesus, sumber air yang hidup itu. Sebab melalui dialah dia dapat merasakan kepuasan sejati. Bukan hanya kepuasan semu seperti yang ditawarkan oleh dunia, tetapi dikatakan kepuasan atau kebahagiaan yang tidak memiliki batasan atau dalam artian kekal. Sebagaimana kita ketahui dalam kehidupan ini, siapapun tanpa terkecuali saya, Anda semua juga, Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun saat ini menyaksikan ibadah ini atau mendengarkan firman ini, semua kita menginginkan kepuasan dan kebahagiaan. Tidak ada yang menginginkan namanya penderitaan. Tidak ada yang menginginkan dirinya menjadi bahan pergunjingan. Dirinya menginginkan merasakan bahagia dan diterima oleh siapapun. Maka untuk mendapatkan hal itu, banyak cara yang kita lakukan. Bisa itu dalam cara yang benar atau lebih dominan dalam cara yang tidak baik. Tidak baik dalam hal apa? Banyak orang beranggapan saya akan berbahagia ketika saya memiliki harta benda yang banyak. Saya akan merasa terpuaskan ketika saya memiliki hal-hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Materi, harta benda, dan hal-hal lainnya yang bersifat keduniawian dan kedagingan kebanyakan dipandang orang mampu memberikan kebahagiaan dan hanya itu satu-satunya. Tetapi dalam hal ini kemudian kita dapat bahwa kebahagiaan yang kita cari dalam berupa benda dan hal-hal duniawi ini sesungguhnya sifatnya hanya sementara. Kepuasan dahaga atau kelegaan yang diberi itu juga hanya seketika. Kebanyakan justru adalah kesulitan, kekhawatiran, bahkan mungkin bisa menjadi beban. Maka lewat gambaran kehidupan wanita Samaria ini, kepada kita diperlihatkan yang mampu memberi kita kebahagiaan yang benar, yang mampu memberi kita kelegaan dan memuaskan dahaga atau kehausan kita. Tidak lain, tidak bukan adalah Dia, Tuhan Yesus, Sang Air Kehidupan. Lalu yang kedua yang mau kita lihat dalam gambaran peristiwa wanita Samaria ini, dikatakan ketika wanita Samaria itu
memiliki atau melakukan sesuatu hal yang salah, kebanyakan orang menjadi mengucilkan dia dari persekutuan. Dia menjadi bahan pergunjingan dan tidak ada orang yang mampu menerimanya. Tetapi lihatlah, dalam peristiwa itu digambarkan Tuhan Yesus sendiri datang mendekat dan menawarkan dirinya untuk memberikan air kehidupan. Tidak menjauh dan bahkan tidak mengucilkan atau tidak malah semakin menghukum dia dengan segala keberdosaannya. Allah atau Yesus sendiri justru menawarkan kepada dia sebuah kebahagiaan yang sejati. Sebab dia sendiri mengatakan sebagaimana dituliskan dalam Yehezkiel 33 ayat 11. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Dalam Matius 9 ayat 13b juga dikatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus, Allah, tidak menginginkan orang berdosa itu tenggelam dalam keberdosaannya. Yesus tidak ingin orang-orang yang jahat itu tidak mengenal pertobatan dan kasih Kristus. Allah ingin mereka selamat dan menerima kehidupan yang benar. Lalu yang berikut dikatakan, yang ketiga, dalam peristiwa itu kita melihat bahwa gambaran Yesus itu tidak pernah membeda-bedakan orang. Ketika aturan atau tradisi yang berlaku pada masa itu mengatakan orang Yahudi tidak bisa bertemu dengan orang Samaria. Ketika orang Yahudi bertemu atau mendengar itu, maka mereka akan selalu menghindar untuk memperoleh atau mendapatkan kontak langsung. Karena anggapan mereka orang Samaria itu adalah rendah. Maka ketika mereka hendak melewati kota itu atau bepergian ke negara atau ke kota yang lain atau ke daerah yang lain, saat itu akan melewati daerah Samaria, maka dia akan merasa lebih baik saya menempuh jalan yang panjang menuju tempat yang saya mau tuju daripada melintasi kota Samaria. Tidak ada kasta, tidak ada perbedaan, tidak ada jenjang. Bagi Tuhan Yesus semuanya adalah sama. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, air kehidupan dalam peristiwa ini memberikan kelegaan, memulihkan kekuatan atau semangat, lalu memunculkan kembali nadi kehidupan bagi setiap orang yang dahaga atau haus. Tidak pernah dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh perbuatan, tidak ditentukan oleh suku atau daerah, tetapi dilayakkan semua orang mampu menerimanya. Tinggal di dalam persekutuan bersama dengan Kristus yang tidak akan pernah memberikan kekeringan, tetapi akan memampukan untuk memancarkan kehidupan sukacita bahagia dari hari ke hari. Hari ini, pelajaran ini, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa di antara kita semua, bahkan mungkin saya katakan yang berada mendengarkan khotbah ini pasti memiliki beban atau penderitaan di dalam hidup. Memiliki pergumulan yang berat atau kesulitan yang mungkin juga membuat dia semakin dikucilkan atau dijauhi oleh orang, bahkan orang-orang terkasih. Tapi hari ini Yesus mengatakan, mari datanglah kepadaku. Roma hamu tuau, hamu naloja jalana sorat. Tidak pernah Allah menutup diri, tidak pernah Allah menutup matanya, dan bahkan tidak pernah Allah menutup tangannya untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan pemulihan, untuk memberikan penguatan, dan memuaskan dahaga dengan memberikan kelegaan kepada siapapun yang mau menerimanya. Dalam perjalanan hidup ini,
Kita tidak bisa terlepas dari Tuhan Yesus. Dia yang mampu memberikan kita kekuatan. Dia yang mampu memberikan kita pemulihan dan mengembalikan pengharapan kita bahwa kita akan mampu menjalani hidup walau apapun badai yang tengah kita hadapi. Untuk itu, melalui firman ini diingatkan, jangan sampai terlena dengan segala hal tawaran dunia atau kedagingan yang diberikan kepadamu. Karena mereka itu tidak akan pernah menjamin kebahagiaan yang benar, memuaskan dahagamu. Segala sesuatu sifatnya hanya sementara. Maka mari datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia mau memberi, maka terimalah dan hiduplah di dalamnya. Ingatlah, hidup yang bermakna akan kita miliki karena Allah sendiri tertarik dengan kehidupan kita. Ia rindu akan perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Dan Ia sendiri yang akan membereskan hidup kita menurut cara dan waktunya. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan, keluhan, dan pergumulan kita. Lihatlah, Tuhan mendatangi kita. Dia sedang bercakap-cakap dengan kita, sedang berbicara dengan kita. Dia telah mengawalinya. Dari kayu salib, Dia menyatakan kasih-Nya yang besar kepada kita. Maka teruslah berbicara kepadanya. Dia tidak akan tertidur. Dia tidak akan pernah bosan untuk menerima dan menemani kita. Maka berbicaralah terus dengan Dia. Percayalah, air hidup itu akan terus mengalir di dalam hidupmu. Datanglah kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan atas lawatan tangan-Mu dalam kehidupan kami, yang senantiasa memberkati dan memelihara kami hingga hari ini, memberi kami waktu yang baru, memberi kami nafas kehidupan dan juga kekuatan. Melalui firman-Mu yang mengajarkan kami, mengajak kami Tuhan untuk selalu datang ke hadapan-Mu. Ya Allah, Engkau adalah sumber air kehidupan yang mampu memuaskan dahaga kami, memberi kami kebahagiaan, memberi kami kelegaan. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan berbagai kebutuhan hidup kami, dengan berbagai pergumulan dan kekurangan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami mau berserah diri kepadamu, memohon penyertaan-Mu, memohon berkat-Mu yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk senantiasa dekat hanya kepadamu, tidak mementingkan atau tidak hanya terfokus kepada segala dunia ini, hal-hal yang ditawarkan oleh dunia ini. Sebab kami tahu, segala yang berasal dari dunia ini hanya akan memberikan kebahagiaan semu atau sementara. Sementara yang bersumber daripadamu mampu memberikan kebahagiaan yang sejati bagi kami. Maka inilah kami ya anak-anak-Mu ya Tuhan. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk semakin melayakkan diri di hadapan-Mu dan semakin taat di dalam melaksanakan yang menjadi perintah-Mu. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudari kami yang membutuhkan topangan tangan-Mu, yang dalam keadaan lemah karena pergumulan, yang hampir kehilangan harapan atau putus asa karena sakit penyakit, dan bahkan mungkin kehilangan pegangan hidup oleh karena beban yang berat dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu turut campur dan selalu setia mendampingi mereka. Kiranya berikan pemulihan, kembalikan semangat dan berikan mereka penguatan, agar senantiasa mereka ya Tuhan mampu menjalani kehidupannya di dalam keyakinan yang penuh padamu, dengan pengharapan bahwa segala sesuatu akan baik pada akhirnya. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk pemulihan negara ini, pemulihan bumi ini, dunia ini dari pandemik COVID-19. Kami percaya Tuhan bahwa di hari yang mendekat segala sesuatu akan Engkau pulihkan kembali, sehingga segala makhluk yang Engkau ciptakan boleh bersuka cita oleh karena kebaikan-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami.
Biarlah kiranya Tuhan, kehidupan kami ini senantiasa memuji memuliakan Engkau, menyaksikan segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, bahwa rancangan-Mu selalu indah dalam kehidupan kami dan tepat terjadi pada waktunya. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan, maka tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sembari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 831, mari kita memberikan persembahan untuk pembangunan. Kita bernyanyi. Memanggil kita pada hari ini supaya kita datang kepadanya untuk mencari air kehidupan. Dengarlah perkataannya kepada perempuan Samaria, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi menimba air. Kita harus benar-benar melihat berkat Tuhan kepada kita, dan juga kita harus mengenal Yesus sumber air kehidupan, sehingga kita akan meminta kepadanya, lalu Ia akan memberikan kita air kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Karena itu, pergilah ke tengah-tengah dunia ini, mengalirkan aliran air hidup. 3, 2, 3. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untukmu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk keluarga. Ingat, tetap lindungi diri, lindungi keluarga dan juga orang lain. Ikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah untuk kita. Shalom Horas.